Membaca novel membuatku. Tekanan darahku naik. Istri pangeran pun oleh pria bajingan dan wanita keji itu diintimidasi hingga mati. Aku bisa menulis lebih baik dari ini dengan kakiku. Tidak, aku harus memberikan ulasan buruk. Selir kedua juga berkata, selain cinta yang mulia, dia juga menginginkan darah hatimu. Jangan melawan putri mahkota. Bukankah ini baris dari novel itu? Ya Tuhan, aku bertransmigrasi. Menurut kedua, itu adalah keberuntunganmu. Pergi ke neraka. Keberuntungan? Aku beri kau keberuntungan ini, kau mau? Putri mahkota, ampuni nyawaku putri mahkota. Putri mahkota, ampuni nyawaku. Putri mahkota. Sepertinya anak itu tidak bisa diselamatkan. Jika aku terlambat satu langkah, nyawaku akan hilang. Feng Jiuli. Kali ini, aku akan membalaskan dendammu. Lakukan seperti yang kukatakan. Aku akan mengampuni nyawamu. Ada apa? Bagaimana rasa obat ini? Bagaimana? Feng Xi, bagaimana rasa darah ayam berpenyakit ini? Ayam berpenyakit. Ayam sakit. Feng Jiuli, apakah kamu gila? Kakak, ini semua karena YR tidak sehat. Itu sebabnya kakak Ye mengambil darah jantungmu untuk aku gunakan. Jangan salahkan kakak Ye. Kukuruyuku. Apakah kamu akan bertelur? Feng Jiuli, kamu diam-diam mengandung anak haram. Pangeran, ampuni hidupmu, sudah kemurahan hati. Meminta sedikit darah hatimu untuk dijadikan bahan obat IR. Itulah yang kamu hutang pada pangeran ini. Beraninya kamu masih begitu sombong. Benar-benar satu ranjang. Tidak bisa menghasilkan dua jenis orang. Di kediaman Pangeran Rui yang luas ini, tontonan pelacur dan anjing ini. Kalau aku tak undang lebih banyak orang lihat, itu benar-benar akan sangat disayangkan. Kamu, kakak. Kalau kau tak bisa tenangkan amarahmu, YR rela beri nyawa rendahan ini padamu. Baiklah. Ayo. IR. IR. Ya Tuhan, ini terlalu palsu bukan? Feng Jiuli, kamu sangat jahat. Kau benar-benar percaya pangeran tak berani bunuhmu? Lepaskan aku. Pengawal seret jalan ini ke halaman dingin. Dan biarkan aku keluar. Ya Tuhan Kusta. Feng Xi benar-benar idiot. Menggunakan trik seperti Kusta untuk mencelakaiku. Bermimpilah. Baiklah, biarkan aku menjadi orang baik. Aku akan menyembuhkan kustamu untukmu. Orang tabib ilahi telah turun. Feng Jiuli. Feng Jiuli, betapa kurang ajarnya kamu. Beraninya kamu diam-diam melarikan diri. Mata yang mana yang melihatku diam-diam melarikan diri? Aku hanya keluar untuk mencari udara segar. Dan untuk mendapatkan sedikit uang sampingan. Semua uang ini kamu yang hasilkan. Lihat dirimu begitu tidak berpengalaman. Song Yuanyir bahkan tanpa uangmu. Aku bisa mencapai kemandirian finansial. Hidup mandiri. Kakak, tolong berhenti. Di siang bolong, memeras kekayaan rakyat. Kau akan merusak reputasi seumur hidup kakak pangeran. Tangkap wanita gila ini, seret ke halaman dingin. Diberi 30 pukulan berat. Kembalikan semua uang dan properti ke rakyat jelata. Ya, apa maksudnya darah dan keringat rakyat? Itu adalah biaya konsultasi. Tabib ilahi untuk sembuhkan dan selamatkan nyawa. Enyahlah. Berhenti. Jangan ganggu tabib ilahi. Kalian semua. Enyahlah. Beraninya kamu. Keluar. Feng Jiuli. Keluar. Orang-orang yang tidak patuh ini mengabaikanku. Pangeran, mari kita cepat pergi. Cepat pergi. Baginda, tabib ilahi baru muncul di rakyat biasa. Yang dengan usaha mereka sendiri Kasih uang. telah mengembangkan obat untuk menaikkan kusta. Baginda kerajaan yang agung. Apakah ini benar? Siapakah tabib ilahi ini? Feng Jiuli, permaisuri sah Pangeran Rui. Panggil Pangeran Rui dan Putri Permaisuri Raku. Putraku, melapor kepada Baginda. Yang mulia putra mahkota sudah terlalu lama berada di air. Dan sejumlah besar air danau telah masuk ke rongga hidungnya. Hamba khawatir, sekelompok orang tak berguna ini. Baginda, ampuni nyawa kami. Ayah, saya dengar Putri Mahkota Rui.
Feng Jiuli memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan bahkan telah menyembuhkan penyakit kusta yang merajalela. Memohon putri mahkota menyelamatkan putra mahkota. Pangeran Kekaisaran Muda tidak dalam bahaya maut. Dia tidak membutuhkan pengobatan. Beraninya kau bercanda dengan nyawa putra mahkota. Apakah kau mencari mati? Ayah, putra Anda juga memiliki selir kedua Feng Xie. Dia adalah murid dari Pavilion Lingyu. Keterampilan medisnya luar biasa. Mungkin dia bisa mencoba. Benar Pavilion Lingyu suci untuk seni medis. Dia pasti akan bisa menyembuhkan putra mahkota muda. Panggil dia cepat. Salam kepada Baginda Raja. Mereka tidak mengizinkanku datang. Tapi aku tetap datang, bukan? Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Ayah J di sini adalah orang kepercayaan dekatku. Tidak seperti tabib ilahi palsu. Dia pasti akan bisa menyadarkan kembali putra mahkota muda. Apakah Yang Mulia Putri sedang menyindirku? Alasan aku tidak menyelamatkan putra mahkota muda karena dia tak butuh pengobatan. Omong kosong. Jika kau tidak bisa menyadarkan putra mahkota muda, maka berilah jalan untuk J, dan mohon padanya untuk mengobatinya, karena Yang Mulia Putri telah berkata demikian. Kalau begitu, mengapa aku tidak bersaing dengan Feng Xie, untuk melihat siapa yang benar seorang penipu? Baiklah, karena memang begitu. Kalian harus mengandalkan diri sendiri. Putra mahkota hanya perlu meminum resep ini, dan dia akan terbangun dalam waktu 3 hari. Resep ini sungguh luar biasa. Banyak hal yang tertulis di dalamnya. Adalah bahan obat yang sangat berharga. Beberapa bahkan tak terpikirkan. Gerakan mencolok belaka. Apa katamu? Putri Permaisuri Rue, jangan sombong. 3 hari bisakah kau melampaui itu? Mengapa butuh 3 hari? Ini akan segera berefek. Yang Mulia, aku akan membangunkan putra mahkota sekarang juga. Mohon perhatikan baik-baik. Putra mahkota muda kerajaan yang agung. Yang Mulia putra mahkota, apakah Anda tidak akan bangun? Biarku beritahu. Ketika anak-anak berbohong, hidung mereka akan memanjang. Bocah kecil ini cukup pandai berpura-pura. Feng Jiuli, apa yang kamu lakukan? Kakak Kekaisaran, cepat selamatkan aku. Putraku. Putraku. Bagaimana adik perempuan? Metode tidak ortodoksumu memang cepat berefek, tapi dipakai pada putra mahkota muda. Tampaknya tidak pantas jika aku tidak menggunakan metode ini. Aku khawatir adik perempuan dan sang putri akan membiarkan putra mahkota berpura-pura sakit tanpa batas waktu. Kakak, apa yang kau katakan? Mengapa kau memfitnahku? Kau tahu betul apakah kau difitnah atau tidak? Cukup Feng Jiuli. Mengapa kamu harus begitu agresif? Pria dengan standar ganda benar-benar menjijikan. Baiklah. Putri Permaisuri Rui, kau berjasa mengobati putra mahkota. Bicaralah hadiah apa yang kau inginkan. Melapor kepada Yang Mulia. Aku ingin menceraikan suamiku. Kamu. Menceraikan suamimu. Pernikahan kekaisaran bukan hal sepele. Bagaimana bisa diubah sesuka hati? Meski sudah berjasa mengobati Kosta, kau masih perlu mempertimbangkan kembali masalah ini. Kalau setahun lagi masih berpikir begitu, maka aku akan mengabulkannya. Mari kita pergi, putraku. Translated and narrated by M Media. Siye. Penyakit lama Ji kambuh. Kakak ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Penyakit lama. Darah jantung. Jangan lagi serius. Feng Jiuli. Siye membutuhkan darah jantungmu sekarang. Song Yuanyet, kau gila, lepaskan. Siapa yang berani menyentuhnya? Sembilan Jenderal Agung. Xiao Jiu, apakah kau baik-baik saja? Bukankah dia yang ada di novel, yang memiliki fisik hebat, wajah tampan pemeran utama pria kedua jenderal besar?
Sayang sekali, aku bertransmigrasi sebelum membaca sisa cerita. Ingin tahu, apakah dia berakhir dengan pasangan? Kakakmu Yan, mengapa kau kembali? Melapor kepada Yang Mulia Putri. Ada kemenangan besar di perbatasan. Hamba secara khusus kembali ke istana untuk melapor. Kakakmu Yan, kau sungguh luar biasa. Shen Muyan. Singkirkan tangan kotormu dariku. Xiao Jiu adalah nona muda yang ditemukan selama kampanye militer bertahun-tahun lalu dan kemudian kembali ke kediaman Perdana Menteri. Dia adalah putri sah dari kediaman Perdana Menteri dan saudari angkatku, Pangeran Rue. Apakah kau meremehkan kediaman Perdana Menteri atau kau meremehkan saya Shen Muyan? Buku itu mengatakan mereka tampaknya adalah musuh bebuyutan. Mungkinkah alasan perselisihan mereka adalah aku? Xiao Jiu, ayo kita pergi. Feng Jiuli, apa yang kau lakukan? Ini adalah kamar tidurku. Kamar tidurmu. Ini jelas kediaman putri konsort utama. Kau hanya menunjuk, hanya mengambil tempat orang lain selama beberapa hari, dan tanpa malu terus tinggal. Kau terus melempar. Ya. Kau jalan. Pangeran tidak tahan melihatku terluka. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berdarah. Cepat pergi cari kakak pangeranmu. Jika kau terlambat, lukanya akan sudah sembuh. Kau, hei, kenapa aku tidak membantumu? Ngomong-ngomong, pispatku ini hanya menganggur. Berlagak menyedihkan ya. Beginilah cara kau melakukannya. Feng Juli, apa yang kamu lakukan? Kakak Ye. Kakak Ye. Kakak, dia bilang aku tidak pantas tinggal di sini. Dia tidak hanya membuang barang-barangku. Dia juga menyiramkan air kencing padaku. Kakak Ye. Feng Juli, kegilaan macam apa ini? Bagaimana Pangeran Rui mentolerir perilakumu? Pangeran, aku tidak gila. Aku hanya bertindak selayaknya putri konsort Rui ini. Kamu. Baiklah Feng Juli. Apakah kamu pikir dengan merebut kembali kamar tidur utama, pangeran ini akan datang? Yir, ayo pergi. Pergilah perlahan, tidak perlu diantar. Feng Qingyan, Perdana Menteri. Perdana Menteri Feng. Apa yang terjadi? Ayah, ini gawat. Ibuku, aku tidak tahu bagaimana dia membuat putri selir tidak senang. Dan untuk melampiaskan amarahnya, dia tidak hanya menolak menyuguhkan teh kepada ibuku, tetapi juga mendorongnya ke tanah, yang menyebabkan persalinan sulit dan nyawanya dalam bahaya kritis. Ayah harus mendapatkan keadilan untuk ibuku. Feng Jiuli, mengapa kau tidak berlutut di hadapanku? Kakak. Aku tahu kakak baru saja memasuki istana Pangeran Rui. Dan sayangnya keguguran. Mungkin melihat ibuku hamil membuat kakak merasa pahit sesaat, dan kakak terpancing. Tapi bagaimana kakak bisa begitu kejam? Kakak sendiri tidak mampu, tidak bisa jaga anak kakak. Jadi kakak larang punya anak. Cukup. Omong kosong apa ini? Apakah kalian semua begitu yakin bahwa apa yang dibawa Liu Rumang di perutnya adalah seorang anak? Dasar bajingan Feng Jiuli. Di saat seperti ini, kau masih melontarkan omong kosong. Bibi Meng tidak mengandung anak. Apalagi kalau bukan itu. Pengawal, pukul dia untukku. Pukul dia keras-keras. Tidak. Jangan berani-berani memukul adikku. Xiao Hui, Ayah, tolong ampuni adikku. Xiao Hui. Ibumu yang berumur pendam sudah lama meninggal. Cepat ubah panggilanmu dan akui Bibi Meng. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kakak, jangan takut. Feng Shaolui, putra sah kediaman Perdana Menteri. Xiao Hui akan melindungimu. Xiao Hui, kau pasti lapar di sini. Mari kita makan bersama. Ayah, tolong ampuni adikku.
Xiaohui, Kakak, Kakakmu yang seperti ini. Wanita beracun, dia tak patut jadi putri. Tunggu apa lagi? Cepat serat bocah ini keluar. Pukul Feng Jiuli untukku, pukul dia keras-keras. Melapor kepada Tuan Perdana Menteri. Kondisi Bibi Meng bukanlah persalinan sulit. Apa yang ada di perut Bibi Meng sama sekali bukan anak. Kamu tahu, selama ini, Apa yang dikandung Bibi Meng di perutnya? Bukanlah seorang anak. Apa maksudmu dengan itu? Perdana Menteri Anda harus pergi dan melihat sendiri. Xiaohui, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Siapa yang melakukan ini? Bibi, mohon tenangkan amarahmu. Sejak kakak membawa Xiaohui ke istana, dia nakal dan merusak barang. Selirong. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kakak tidak memberitahunya bahwa ini adalah vas yang diberikan kaisar kepadamu saat itu. Keterlaluan. Bawa jalang Feng Jiuli itu padaku. Saya akan menuntut penjelasan darinya hari ini. Ya. Feng Jiuli, ibu pangeran, adalah bibiku sendiri. Dia di pihakku, kau nak saing macam mana? Apa yang terjadi? Xiaohui, apa yang terjadi? Feng Jiuli, bukankah bajingan ini dibawa olehmu? Menghancurkan vas paling kesayangan Selirong. Selirong akhirnya kembali ke istana untuk berkunjung. Kalian berdua bersaudara sudah keterlaluan. Feng Jiuli, kau harus memberikan penjelasan kepada selir ini hari ini. Xiaohui, beritahu kakak perempuanmu, apakah kau memecahkan vas itu? tidak. Bukan aku. Aku mengerti. Kalian semua memfitnah seorang anak di siang bolong. Tidakkah kalian takut disambar petir? Beraninya kau berbicara seperti itu? Selirong, adik laki-lakiku sedang berlatih kaligrafi. Tangannya dipenuhi noda tinta. Jika adik laki-lakiku memecahkan vasmu, lalu mengapa pecahan vas itu bersih tanpa noda? Tanpa setitik pun noda tinta. Ji, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Ketika aku tiba, vas itu sudah pecah. Apalagi yang mungkin terjadi? Ini mungkin seseorang yang sengaja memfitnah, menggunakan Selirong sebagai pion. Bagus, Feng Jiuli, selir ini salah datang hari ini. Selir ini salah menyalahkan kalian berdua bersaudara. Mari kita pergi. Karena kamu sangat tidak kompeten, maka kamu harus mengorbankan dirimu. Jadilah batu loncatanku. Bibi. Bibi, ada apa? Bibi. Dia tidak bernapas. Bagus sekali kau, Feng Jiuli. Selirong hanya menegurmu beberapa patah kata, dan kamu berani menentangnya, dan benar-benar buat dia marah sampai mati. Aku akan mencari kakak sekarang juga. Mari kita lihat macam mana kau nak hadap ini. Feng Jiuli, apa yang kamu lakukan? Resusitasi kardiopulmoner. Kakak kamu sudah membunuh Bibi. Mengapa kamu bahkan tidak mengampuni jenazahnya? Enyahlah kamu menyakiti ibu selirku. Putri Selir, jangan pedulikan aku. Cepat pergi dan buat macam yang baru aku buat tadi. Cepat. Feng Jiuli. Apa yang kamu lakukan? Menjauh. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Ibu selir. Ibu selir. Ibu selir. The film Kamu was akhirnya bangun. translated Kamu and benar-benar narrated membuatku by sangat M. takut Media. barusan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu barusan?
Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja. Selir ini baru saja akan pergi. Dan berjalan ke tempat itu. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari pinggang saya. Seseorang menyerang secara diam-diam. Kakak, mengapa kamu melakukan ini? Bibi tadi jelas-jelas sudah meminta maaf kepada kalian berdua bersaudara. Mengapa kamu masih menyimpan kebencian dan melakukan tindakan sekejam itu? Sejauh yang ku tahu, ini adalah jarum cahaya mengalir eksklusif milik Pavilion Lingyu, bukan? Kakak, kamulah yang menjebakku. Kamu mencuri jarumku. Kakak Yi, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Konyol bahkan jika aku mencurinya. Aku seharusnya bisa melempar jarum menembus udara. Feng Xi, sebelum kau berbohong, bisakah kau menggunakan otakmu? Baiklah. Kebenaran penuh dari masalah ini, pangeran ini akan menyelidiki secara menyeluruh. Masalah hari ini berakhir di sini. Berakhir di sini. Song Yuanya. Sungguh persona kekasih yang setia. Bodoh yang mudah tertipu. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Kau bingung. Feng Jiuli pasti yang melakukan ini. Selir ini ingin kau menceraikan. Jalan ini sekarang. Kalau tidak, jangan akui saya sebagai ibu selirmu. Putri Selir, perjamuan ulang tahun Putri Selir Rong sudah dekat. Kau bilang, kau tak akan ikut pangeran beli hadiah dan rebut perhatian. Bagaimana kau masih pikir buka warung jalanan? Kau harus memperluas wawasanmu. Untuk apa pria berguna? Sembuhkan yang sakit dan selamatkan dunia. Serius menghasilkan uang adalah jalan yang benar. Omong kosong yang sangat tidak tahu malu. Semuanya jangan tertipu oleh dokter gadungan ini. Dia menipu dunia dan mencuri ketenaran. Gantung kepala domba jual daging anjing. Beberapa orang mati di bawah perawatannya. Pakaian seperti murid Pavilion Lingyu. Pavilion Lingyu selamatkan banyak nyawa. Apa yang dia katakan seharusnya tidak salah. Tampaknya, Putri Permaisuri ini kemungkinan penipu licik yang rugikan banyak orang. Kau bicara omong kosong. Murid Pavilion Lingyu? Orang ini bukan pion Feng Xi yang lain. Yang dibawa ke sini untuk menjebakku kan? Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar kehilangan kesempatan ini. Murid Pavilion Lingyu, benarkah begitu? Karena kau meragukan kemampuan medisku. Tidak cukup jika kita hanya mencoba-coba saja. Mari kita lihat siapa yang benar-benar terampil. Bersaing kalau begitu bersaing, namun kalah harus lepas praktik medis. Menyerah praktik medis. Sungguh omong besar. Kalau begitu mari kita mulai. Siapa yang akan menentukan tantangannya? Aku tak terkalahkan. Kau boleh memilih dengan bebas. Omong kosong tak tahu malu. Apakah ada di antara kalian yang merasa sakit parah? Datang ke sini pengobatan gratis. Aku. The film was translated and narrated by M Media. Itu hanyalah kudis dan epilepsi. Saya bisa menyembuhkannya sekarang juga. Kudisnya hilang. Tangannya tidak lagi gemetar. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Benar-benar layak menjadi murid Pavilion Lingyu. Memang reputasinya pantas didapatkan. Tabib ilahi. Aku. Mengapa saya hanya bisa menggerakkan separuh tubuh saya? Separuh lainnya tidak bisa bergerak. Tabib ilahi ini hanya menyembuhkan separuh tubuhnya. Sekarang giliranmu.
Ada kebutaan yang belum kau tangani. Kebutaan itu jelas bawaan sejak lahir. Apa yang harus disembuhkan? Apakah sesuatu yang bawaan, bukan penyakit? Aku tak hanya bisa sembuhkan kudis dan epilepsi. Tetapi aku juga bisa membuatnya melihat lagi. Apel. Jangan menyombongkan diri. Matanya jelas bawaan sejak lahir. Bagaimana mungkin itu bisa disembuhkan? Atau apakah Anda mengatakan, Anda berencana menggunakan peralatan rusak aneh Anda? Pertama memotong kudis. Dan kemudian mencongkel mata orang. Apakah kondisi bawaan tidak bisa disembuhkan? Kalau begitu kemampuan medismu belum mumpuni. Masih hanya seorang junior. Sedangkan aku untuk membuatmu benar-benar yakin. Nona ini tak akan pakai alat potong hari ini. Aku akan menggunakan set yang persis sama dengan milikmu. Anda juga bisa menggunakan jarum. Hanya belajar dari tukang jagang. Dokter palsu yang ukir daging dan potong tulang. Bagaimana mungkin Anda bisa? Mahir jarum akupuntur Tiongkok. Apa kau tidak berani memberikannya? Apa yang tidak berani dilakukan? Ini ambil saja. Saya ingin melihat. Bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri nanti? Teknik jarum ini, bagaimana dia mengetahuinya? Selesai bangun dan berjalanlah beberapa langkah. Mata saya bisa melihatnya. Mata saya bisa melihatnya. Tangan saya tidak gemetar lagi. Kudis di wajah saya juga hilang. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Benar-benar tabib ilahi. Terima kasih tabib ilahi. Benar-benar seorang tabib ilahi. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Murid ini buta terhadap Gunung Tai. Dan gagal mengenali Anda. Apa yang kau lakukan bersikaplah bijaksana. Tuan Muda Lu mohon cepat bangkit. Aku akan menerima rampasan perang hari ini. Tentu saja. Ketua pavilion yang berkelana akhirnya ditemukan. Saya harus segera pergi memberitahu Tetua Agung. Saya akan permisi. The film was translated Selamat and atas hari ulang narrated tahun by Selir M. Mulia Rong. Media. Selamat atas ulang tahun Selir Mulia Rong. Semoga yang mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Semoga yang mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Semoga yang mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Semoga yang mulia dan Selir Rong diberkahi umur panjang. Baiklah. Tidak perlu sungkan. Makan dan minumlah dengan bebas. Terima kasih Baginda. Terima kasih yang mulia. Song Yuanya. Setahun lalu, soal aku sewa seseorang dari rumah bordil pria. Apakah kau benar-benar tidak peduli? Kemarin kau bilang anak yang kau kandung adalah anakku. Jadi pangeran ini menyelidiki semua orang yang terlibat malam itu untuk menyelidiki peristiwa malam itu. Pangeran ini sekarang tahu segalanya tentang itu. Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan masa laluku membuatmu menderita. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan rasa sakitmu karena kehilangan anak. Terlebih lagi itu adalah anak kita. Tidak apa-apa. Opini duniawi. Aku Feng Jiuli tidak peduli. Feng Jiuli. Aku akan buatmu permalukan diri malam ini. Ketika pesta usai, semua anggota keluarga beri hadiah. Istri dari pengawas sensorat mempersembahkan sepasang gelang giok magnolia putih senilai 300.000 liang emas. Istri menteri mempersembahkan mutiara bercahaya berlapis kaca bermulut biru senilai 500.000 liang emas. Putri Permaisuri Rui, di mana hadiahmu? Tak kubayangkan kakak ipar ketujuh jarang keluar gerbang utama. Atau melewati ambang kedua juga akan begitu murah hati. Hari ini putri ini akan menyaksikan secara langsung apa yang akan diberi guru pavilion Ling Yue yang terkenal di seluruh negeri hari ini. Kosong.
Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas memasukkannya sendiri. Mungkin ada kesalahan yang dibuat terburu-buru. Lihat lagi. Ayah, selir. Feng Jiuli ini sangat tidak sopan. Dia harus diadili dan dihukum. Selirong. Hadiahku sepertinya hilang. Hilang. Sungguh lelucon. Semua hadir hari ini kerabat kekaisaran atau bangsawan. Mungkinkah ada orang di sini yang mencuri hadiahmu? Feng Jiuli, selir ini sudah lama mendengar bahwa saat urus rakyat jelata, kau sangat teliti tagih pembayaran. Anda teliti terhadap setiap sen. Saya lihat hari ini, Anda sengaja tidak menyiapkan hadiah, bukan? Omong kosong ini benar-benar tidak sopan. Jika Putri Selir Rue tidak membawa hadiah, dia hanya perlu mengatakannya sebagai menantu selir ini. Selir ini tentu saja tidak akan menyalahkannya. Mengarang kebohongan yang begitu canggung. Apakah dia menganggap selir ini bodoh? Melapor kepada ibu kekaisaran, Jiuli dia. Diam kau. Melapor kepada Selirong mengenai masalah hari ini. Ini adalah kesalahan hamba putri. Meskipun jepit rambut Giok hilang, sentimennya tidak boleh kurang. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu buah persik. Sebuah persik. Feng Jiuli. Persikmu terlalu sederhana, bukan? Bahkan tidak ada kotak hadiah berhias. Dan sangat jelek. Kukhawatir kau cuma beli sembarangan dari warung jalanan. Mungkin sisa. Bagaimana kalau aku ambil kembali buah persik itu? Dan pangeran ini akan memikirkan solusi lain. Apakah buah persikku benar-benar serendah itu? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku ingin melihat. Yang mulia putri, hadiah berharga apa yang kau bawa? Apa? Kau juga ingin membandingkan hadiahmu dengan hadiah putri ini. Baiklah, hari ini putri ini akan memperluas wawasanmu. Bukankah ini mahakarya Wu Qingfang, sang pelukis suci dari dinasti sebelumnya? Lukisan Wu Qingfang yang masih bertahan hingga hari ini kemungkinan bernilai lebih dari 1 juta emas. Benar-benar layak untuk seorang putri. Sungguh isyarat yang mega. Yang mulia putri sangat bijaksana. Selirong, ayah paling menyayangimu. Sepantasnya aku hormat dan bakti padamu. Ini tidak seperti individu tertentu. Bagaimana ini disebut do umur panjang? Ini jelas penghinaan yang disengaja. Ya kakak perempuan. Di masa depan kau akan membuat kakak Yi dan seluruh istana Pangeran Rui kita di depan orang luar. Bagaimana aku bisa angkat kepalaku tinggi-tinggi? Palsu. Jiuli. Feng Jiuli, kau bicara omong kosong. Sang putri mengerahkan banyak upaya untuk ini. Dia mendapatkannya dari seorang master terkenal. Garis-garis ini, komposisi ini. Betapa artistiknya. Tepat sekali. Saya bahkan meminta guru Lanian, seorang kolektor terkenal di ibu kota, untuk periksa itu, seseorang yang setenar dia. Dia bahkan mengatakan itu asli. Bagaimana bisa menjadi palsu ketika sampai padamu? Dasar tidak berguna. Mengapa kau tidak segera mundur? Tidak cepat kau kembali ke istana Pangeran Rui. Kau tidak berpendidikan. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Perdana Menteri Feng, aku hormati posisi dan kekuasaanmu di istana. Tetapi Julie adalah istri utamaku. Aku menyarankanmu untuk menjaga ucapanmu. Pangeran Rui bukan berarti saya tidak menghormati Anda. Saya menyuruhnya kembali. Juga demi reputasi istana Pangeran Rui.
Song Yuannya cukup. Sepertinya hari ini Julie telah merusak kesenangan semua orang. Julie telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia seharusnya pergi saja. Oh benar. Aku ingin ingatkan semua orang. Lukisan ini memang palsu. Hanya saja sayang sekali, kalian semua yang hadir buta. Sampah yang anggap kertas bekas harta karun. Julie, berhenti bicara. Feng Julie, apa yang kau katakan? Putri Anda dengar dengan benar. Aku bilang kalian semua yang hadir adalah sampah. Julie, Kau, beraninya kau Feng Julie. Saya pikir Anda tidak menginginkan kepala Anda lagi. Yang mulia Feng Julie ini benar-benar sombong. Dan pelit. Akan berbeda jika dia hanya menolak mengakuinya. Sekarang dia mengirimkan persik yang tidak berharga. Ini mengutuk Anda dan saya. Yang mulia, saya mohon Anda mengeluarkan dekret untuk mencabut gelarnya sebagai Nyonya bergelar. Feng Julie. Meski dia berjasa sembuhkan kusta, jasanya tidak melebihi kesalahannya. ayah mohon tenangkan amarahmu. Ayah mohon tenangkan amarahmu. Julie berlututlah. Ayah ibu. Kalau harus salahkan putramu. Hari ini Film was persiapan putra Anda translated tidak and memadai. narrated by Menyebabkan M. kediaman Media. Pangeran Rui kehilangan muka. Tanggung jawab ini harus ditanggung oleh putra Anda. YR, kau masih melindunginya. Dia akan segera menjadi tahanan. Dan bukan lagi putri selirmu. Tidak peduli siapa dia atau apa statusnya. Dia adalah putri selirku. Cukup. Feng Julie, dengan kehadiranmu di perjamuan ini, semua orang tidak senang. Kau boleh mundur. Terima kasih ayah. YR, karena kau bersikeras melindunginya, maka kau harus membayar harga yang sesuai. Hamba bersedia menerima hukuman. Tanggalkan pakaian dan terima 50 pukulan rotan. Feng Julie. Luka dari perundungan pangeran sebelumnya. Pangeran ini sekarang. 46, Semuanya akan dikembalikan kepadamu. 48, 49, 50. Ayah. Ibu. Hukumannya sudah selesai. Hamba ingin mengatakan beberapa patah kata. Meskipun Feng Julie tidak tahu apa-apa. Tetapi buah persik ini adalah sesuatu yang baru-baru ini. Ia hargai setiap hari dekat di hatinya. Hamba percaya. Niat menyampaikan ucapan ulang tahun pantas dihargai. Hamba mohon diri. YR. Hentikan. Ayah, selerong. Saya pikir kakak ketujuh pasti telah disihir oleh Feng Julie. Putri Feng Julie ini dibawa kembali oleh istana Feng Kame di tengah jalan dari pedesaan sebagai putri Sang. Dia tidak berpendidikan sejak kecil. Dan Pangeran Rui pasti juga sempat tertipu sesaat. Ya putri dengan penampilannya yang lusuh, tidak pasti apakah dia pernah menyentuh lukisan kaligrafi atau perhiasan. Bagaimana dia tahu mana asli atau palsu? Jangan marah padanya. Dia pasti marah karena malu. Dan pergi karena dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Benar. Kaligrafi dan lukisan yang kau hadiahkan pasti asli. Bagaimanapun juga Guru Lanyan adalah penilai harta karun terkemuka di ibu kota kita. Jika dia mengatakan ini, lukisan kediaman gunung terpencil ini asli, maka itu pasti tidak mungkin palsu. Seseorang meminta orang tua ini untuk menilai lukisan kediaman gunung terpencil karya Wu Qingfang. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu? Salam kepada Yang Mulia, Seliron. Hamba ini terlambat ucapkan selamat ulang tahun. Guru Lanyan. Saya doakan Yang Mulia bahagia dan panjang umur. Menteri jarang tinggalkan pengasingan. Kedatangan Anda saja sudah membuat selir ini senang. Silakan cepat bangkit. Menteri Lan. Baru saja, Anda mengatakan Anda belum pernah menilai lukisan kediaman gunung terpencil. Linlang, apa yang terjadi di sini?
Mungkin guru Lanyan sudah lanjut usia dan lupa. Ingatan orang tua ini sangat baik. Putri Linlan baru saja mengatakan bahwa lukisan ini telah diperiksa oleh orang tua ini. Dia bilang orang tua itu nyatakan lukisan asli. Palsu. Sebuah pemalsuan. Mustahil. Anda pasti salah lihat. Salah lihat. Wu Qingfang menggunakan brokat sutra tua untuk lukisannya. Namun lukisan ini jelas terbuat dari kertas bubur berlapis. Sang putri mengatakan lukisan ini adalah karya otentik Wu Qingfang. Konyol. Linlan, baru saja. Kau bilang kau meminta guru Lanyan menilainya, tetapi kau berbicara omong kosong. Ayah, selamatkan hidupku. Selirong, selamatkan hidupku. Selerong lukisan ini adalah selembar kertas bekas. Memang tidak berharga. Namun buah persik ini Persik ini ditinggalkan oleh Putri Selerui. Ada apa? Putri Permaisuri Rui. Apakah itu yang dirumorkan di kalangan rakyat jelata? Ketua Pavilion Lingyu, Feng Jiuli. Ya, mungkin persik ini agak aneh. Buah persik ini tumbuh di tanah yang sangat dingin. Itu adalah persik roh gunung putih. Katanya bisa perpanjang umur. Hingga 30-50 tahun. Bisa melihat harta karun langka seperti itu seumur hidup. Benar-benar tanpa penyesalan. Benarkah? Kalau begitu nilai persik ini. Nilainya tak ternilai tak sebanding satu kota. Ini harta karun yang luar biasa. Putri Permaisuri Rui sungguh dermawan. Cepat persembahkan itu padaku. Hadiah yang dikirim Putri Selerui hari ini sangat menyenangkan hatiku. Selerong. Sungguh dengan mata yang bodoh, tidak mengenali barang dagangan yang bagus. Persik gunung putih yang bau itu adalah harta langka dari Pavilion Lingyueku. Aku berikan pada wanita tua jahat itu dan masih dimarahi. Feng Jiuli, Apa yang kamu lakukan di sini? tentu saja aku datang mencarimu. Aku membawamu ke sini. Bagaimana kau bisa kembali sendirian? Hentikan kau. Kau harus cepat kembali jadi kesayangan kecil, agar ibumu tidak menyalahkanku lagi, karena merasuki pikiranmu. Kata orang lain, tak ada hubunganku. Kalau begitu kau masih tidak menyukai persikku. Aku sudah memberitahu ayah bahwa buah persik itu adalah milik Kesayang NMO, penuh ketulusan. Pada akhirnya, kau tetap tidak menyukai persikku. Tidak, aku akan mengambilnya kembali. Feng Jiuli, Minggir. Siapapun yang menghalangiku akan mati. hati-hati. Kiam, Song Yuanya, kau terluka. aku baik-baik saja. Biar kulihat. Putri Permaisuri cukup proaktif hari ini. Kau berdarah. Mungkinkah di perjamuan? Ini hanya luka kecil. Untuk menyelamatkan Putri Permaisuri dari bencana, sudah sepantasnya aku menanggung sedikit kesulitan. Ikutlah denganku. The film was translated Tahanlah. and narrated by M Media. Sebuah kereta benar-benar memasuki ibu kota. Siapa orang-orang itu? Sungguh sombong.
Ini adalah Kiong. Delegasi utusan negara Kiong. Kerajaan yang besar dan negara Kiong lama berperang, selalu bermusuhan satu sama lain. Kunjungan mereka kali ini pasti membawa pertanda buruk. Song Yuanya. Kau adalah Pasin. Mengapa kau berjalan begitu cepat? Berikan tanganmu padaku. Oh tidak. Song Yuanya ginjalmu. Memiliki penyakit tersembunyi yang serius? Omong kosong. Ginjal saya baik-baik saja. Apakah kamu mau mencoba? Jangan gunakan daging babi untukku. Mati karena minyak. Di mana minyaknya? Diam. Biarkan gadis ini berpikir dengan hati-hati. Song Yuanying dalam setahun terakhir, apakah kau sering mengalami keringat malam dalam mimpimu? Ya, Hari pertama dan ke-15 tubuhmu kedinginan. ya saya punya. Benar kau telah diracun. Apa? Meskipun racunnya bekerja lambat, kini racun itu mematikan. Racun itu berbahaya. Kalau bukan, karena cedera parah dan pendarah anemu. Kau khawatir meski dengan kemampuan medisku, akan sulit untuk mendeteksinya. Song Yuanya sepertinya ada orang ingin mencela kamu. Lalu, apakah masih ada obatnya? Lelucon macam apa itu? Menurutmu siapa yang berdiri di hadapanmu? Guru tak tertandingi pengobatan Tiongkok dan Barat. Tabib ilahi tak tertandingi pakai jarum dan pisau. Feng Jiuli. Bahkan penyakit yang paling parah adalah hal sepele di hadapanku. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu aku akan merepotkan istriku. Tapi untuk menyembuhkan penyakitmu, aku membutuhkan bahan obat tertentu. Obat apa pangeran ini akan mencarikannya untukmu? Teratai salju 10.000 tahun. Namun bahan ini tidak ditemukan di kalangan rakyat biasa. Teratai salju 10.000 tahun. Satu-satunya di dunia. Ada di pavilion harta karun ayahku. Ayah selalu menghargainya sebagai harta yang tak ternilai. Aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkannya. Sepertinya, aku terlalu tidak baik padamu di masa lalu. Menyebabkan kematian anak kita, dan sekarang, kamu hampir kehilangan nyawamu lagi. Sekarang langit menghukumku. Julie, setelah aku mati, kamu harus. Apakah kau sudah selesai berakting? Jika kau sudah selesai berakting, cepat bangun. Aku Feng Jiuli. Tidak pernah percaya pada karma atau pembalasan. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Itu hanya bahan obat, bukan? Kita akan pergi dan meminta. Mulia. Paduka. Selamat ulang tahun Paduka. Delegasi utusan kami datang kali ini untuk sampaikan ucapan ulang tahun pada Paduka. Utusan negara Kiong. Delegasi utusan. Apa yang terjadi? Yang Mulia, maafkan hamba. Sebulan yang lalu, delegasi negara Kiong ikut kontes sastra dan bela diri. Menantang dan kalahkan berbagai kedutaan serta POS jaga. Mereka menyatakan bahwa kerajaan yang agung The kita film was tidak memiliki orang yang translated cakap. and Apa? narrated by M-Media. Delegasi negara Kiong bilang, tujuan kunjungan mereka menantang kita. Tujuan mereka adalah, maaf hamba sulit mengatakannya. Yang Mulia. Yang Mulia. Kami datang kali ini. Tepatnya untuk melamar pernikahan. Negara Kiong ini selalu kuat dan perkasa secara militer. Mereka ingin mencaplok kerajaan yang agung kita. Mereka bilang ini lamaran pernikahan. Bukankah mereka datang nikah paksa? Lamaran pernikahan. Siapa yang ingin kalian nikahi? Dahan emas dan daun giok dari negaramu. Putri Linlang. Apa? Ayah saya tidak mau menikah ke negara Kiong. Kumohon, saya mohon, jangan nikahkan saya ke negara Kiong. Mereka terlihat seperti gorila. Saya takut. Mereka tidak akan memperlakukan saya dengan baik. Putri. Tolong jaga ucapanmu. Kami bukan gorila. Bagaimanapun saya tidak akan pergi. Yang Mulia.
Negara Kiong saya menjunjung tinggi nalar. Pepatah kuno negara Anda mengatakan, seorang gadis yang cantik dicari oleh seorang pria terhormat. Tentang kecakapan sipil dan militer negara Kiong saya, itu diberkati oleh surga. Kami baru saja menembus 8 pos jaga negara Anda. Jika negara Anda tak punya orang cakap, Putri, lebih pantas baginya menikah ke negara Kiong saya. Permisi. Yang sombong silakan minggir. Kami tidak menghalangi. Kalian semua silakan lanjutkan. Beraninya berbicara begitu kurang ajar di kerajaan Yan Agungku. Putri kerajaan Yan Agungku. Kenapa dia harus menikah hanya karena ucapan Anda? Bukan begitu. Permaisuri Rom. Negara Kiong saya menjunjung tinggi kekuatan. Yang mulia. Dalam hal strategi sipil dan militer, tidak ada yang bisa menandingi delegasi utusan saya. Saya pikir putri ini seharusnya menikah saja. Yang mulia sang putri tidak bisa menikah. Kerajaan Yan Agungku masih punya banyak orang cakap. Semua yang hadir adalah kerabat kekaisaran dan bangsawan. Bakat-bakat muda. Saya menolak untuk percaya. Tak satu pun bisa mengalahkan mereka. 100.000 prajurit elit negara Ciem saya sudah ditempatkan di perbatasan. Jika Anda tidak menginginkan perdamaian, jangan salahkan negara Kiong saya karena menyerbu. Yang mulia negara Kiong ini sengaja memprovokasi kita. Logika perampok. Mereka sengaja cari alasan untuk menyerang negara kita. Betapa kurang ajarnya. Utusan negara Kiong, Anda sudah keterlaluan. Apa Anda pikir kerajaan Yan Agung, saya tak punya orang cakap? Meskipun 8 pos jaga telah ditembus, itu bukanlah kekuatan inti kami. Apakah Anda berani bertarung satu putaran lagi? Saya adalah putra dari Guru Agung saat ini, seorang akademisi agung dari Akademi Hanlin. Sebelum 7 tahun saya sudah bisa menulis esai dan sebuah puisi dalam 7 langkah. Saya siap ditantang. Saya hanyalah orang biasa dari gunung dan ladang negara Kiong. Cendekiawan negara Kiong. Saya mohon bimbingan Anda. Bagus. Itu Tuan Muda Guru Agung. Babak ini pasti dimenangkan. Yang mulia ingin berkompetisi dalam sastra atau musik? Tidak, hari ini saya datang ke kerajaan Yan Agung untuk berkompetisi dengan Anda dalam ilmu pengetahuan sejati. Subjek yang paling menakjubkan di dunia ini adalah matematika. Apakah matematika hanya sempoa? Tapi perhitungan sempoa mental tidak terlalu sulit. Abakus ditemukan di kerajaan Yan Agung saya. Sepertinya Anda mencari masalah. Bagaimana, cendekiawan The film agung? was translated and Tak bisakah Anda narrated by memecahkan M. soal Media. ayam kelinci sesederhana itu? Tampaknya 20 tahun studi rajin Anda. Semuanya sia-sia. Sekarang ada burung pegar dan kelinci di dalam sangkar. Total ada 35 kepala. Dan total 94 kaki. Berapa banyak burung pegar dan berapa banyak kelinci yang ada? Ini sama sekali tidak bisa dihitung. Tidak ada kombinasi yang berhasil. Mereka pasti curang. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, negara Kiong juga telah maju melampaui kerajaan yang besar. Masalah matematika ini jelas membuka pohon teknologi. Yang mulia Yan Agung. Masalah yang diajukan pihak Anda, pihak saya sudah menyelesaikannya. Adapun masalah yang diajukan pihak saya, pihak Anda belum menyelesaikannya. Saya melihat hasil kemenangan atau kekalahan ini. Haruskah kita melanjutkan ke babak berikutnya? Yang mulia Yan Agung. Apa yang bisa dilakukan mengenai hal ini? Para utusan dari negara Kiong selalu dikenal karena fisik mereka yang kuat. Prajurit mereka lebih kuat dari prajurit kita. Begitu kompetisi bela diri dimulai, kita tidak akan memiliki keuntungan. Benar. Kami berharap menang melalui kompetisi ilmiah. Tetapi bahkan, jika kami berusaha sebaik mungkin, itu tidak akan terlalu memalukan. Ini, apa yang bisa dilakukan mengenai hal ini? Ini. Mundur dulu untuk saat ini. Saya umumkan. Kerajaan yang besar saya. Tunggu.
Baginda, hamba telah menyaksikan keramaian ini selama beberapa saat, dan akhirnya mengerti situasinya. Jika hamba mengatakan, hamba bisa membantu Baginda menang kompetisi ini. Apakah itu benar? Namun hamba punya syarat. Kondisi apa? Anda tidak akan menceraikan saya lagi kan? Tidak, tidak. Jika hamba bantu Baginda menang, hamba ingin teratai salju 10.000 tahun. Putri Durhaka, jangan bicara omong kosong. Aku tahu kau punya niat buruk. Feng Jiuli, teratai itu harta kekaisaran berharga. Dipakai Ibu Suri dan Yang Mulia untuk panjang usia. Bagaimana bisa giliranmu untuk mendambakannya? Tapi selirong. Jika aku tidak memiliki teratai salju 10.000 tahun ini, putra berhargamu mungkin mati. Apa? YR. Kau terluka. Yang Mulia, mohon setuju. Feng Jiuli, selamatkan YR-ku. Putri tidak berbakti. Aku akan memukulmu. Masalah yang tak bisa dipecahkan Sarjana Hanlin. Anda menghadapinya secara langsung. Bagaimana jika Anda kalah? Bukan masalah besar jika Anda mati. Anda akan menghancurkan keluarga Feng kita. Perdana Menteri Feng. Jiuli, kamu baik-baik saja. Feng Qingyang, kau pikir bisa lancang pada orang yang memanggilmu ayah? Kau. Aku sedang membahas masalah dengan Baginda. Baginda bahkan belum mengatakan apa-apa, namun kau sudah menyela. Apakah kau berniat untuk melangkahi Baginda? Yang Mulia, hamba tua ini tidak memiliki. Cukup. Kalian semua mundur. Integritas kerajaan yang besar tidak boleh hilang. Kehormatan nasionalnya tidak boleh dikompromikan. Jika Anda benar-benar memenangkan kompetisi ini, untuk saya akan berikan teratai salju ini padamu. Feng Jiuli, jika kamu bisa menang, aku tidak akan pernah mengincarmu lagi. Terima kasih atas tawaran baik dari Putri. Namun itu tidak cukup. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Jika kau benar-benar bisa menang, aku bahkan akan bersujud kepadamu. Jika kau akan berlutut tunggu sampai aku menang. Berhenti mengulur waktu. Kerajaan yang besar Anda. The film was Bisakah Anda translated menyelesaikannya atau and tidak? narrated Kau by pakai trik M. murahan Media. dalam kompetisi. Apakah itu sopan? Apa yang Anda katakan? Maksudku, kau cuma manfaatkan lemahnya adaptasi mereka. Sedangkan aku tidak butuh persamaan. Perhitungan mental sudah cukup. Jawaban yang benar adalah 23 ayam dan 12 kelinci. Nona ini tampaknya lebih paham dari saya. Apakah Anda punya waktu untuk membahasnya? Bajingan, apakah ini waktunya untuk berdiskusi? Baiklah, mari kita berdiskusi. Mari bertukar pikiran. Aku beri kau soal dan kau yang selesaikan. Laba-laba memiliki 8 kaki, capung memiliki 6 kaki, dan 2 pasang sayap. Tonggarat memiliki 6 kaki, dan 1 pasang sayap. Total ada 18 serangga. 118 kaki, dan 30 pasang sayap. Jadi ada berapa banyak masing-masing jenis serangga? Selesaikan, cepat selesaikan untuknya. Apakah kau ingin tahu jawabannya? Cepat beritahu saya. Jika kau menyerah, aku akan memberitahumu. Saya menyerah. Beritahu saya jawabannya. Yang Mulia, teratai salju. Bodoh. Tidak berguna keluar. Meskipun Anda memenangkan ujian sastra, kerajaan yang besar Anda pasti akan kalah. Ujian bela diri yang akan datang. Setelah Putri Permaisuri Rui menang, teratai salju secara alami akan diserahkan. Kenapa tambah syarat di menit akhir? Baiklah, kalau begitu. Jelaskan cara kompetisinya. Sederhana. Tiap pihak kirim 1 orang bertarung di sini. Dalam kompetisi ini, hidup atau mati tidak masalah. Pertimbangkan hanya daya tahan. Itu berarti siapapun yang berdiri terakhir di sini dianggap sebagai pemenang. Bukankah itu mudah? Aku akan pergi mencari kakak Shen sekarang juga.
Dia adalah dewa perang kerajaan Yan Agung. Dia pasti bisa mengalahkan prajurit kalian sepenuhnya. Oh tidak. Putri Linlang berada dalam masalah besar sekarang. Mengapa kamu mengatakan itu? Lawan berani menawarkan persyaratan seperti itu. Pasti ada trik yang terlibat. Jika dia setuju begitu saja dan pergi memanggil seseorang. Aku khawatir putaran ini ditujukan pada Shen Wuyan. Apakah kamu mengkhawatirkannya? Song Niwanya, apakah kau sudah gila? Mengapa aku terlibat dalam kekacauan ini? Jika kau tidak menginginkan teratai salju itu, maka aku akan pergi. Ini salahku. Putri Permaisuri lakukan ini demi aku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa tahu? Aku bukan kalkulator dewa. Kita harus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Aku harap dia bisa memenuhi harapan kali ini. Prajurit negara Kiong. Tolong beritahu saya. Tunggu sebentar. Bertarung melawan dewa perang kerajaan yang besar. Meminta seteguk air tidak terlalu berlebihan bukan? Kehilangan keberanian sebelum pertempuran. Maju Kakak Shen. Pada awalnya Kakak Shen unggul. Tapi kenapa belakangan dalam pertarungan, prajurit negara Qiong ini tampak sangat kuat. Kau punya hal bagus dan aku juga. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Shen. Jenderal Besar Shen berdiri. Berdiri Jenderal Besar Shen. Tunggu sebentar. Jenderal Besar Shen dari kerajaan yang besar kita. Pasti lelah setelah bertarung begitu lama. Dia butuh air. Tunggu. Saya dengar Putri Permaisuri Rui mahir alkimia. Saya ingin tahu apakah ada pil penambah kekuatan atau zat serupa di dalam air ini. Lucu bukankah kalian yang beri racun duluan? Kau bisa memeriksanya. Feng Jiuli punya tangannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri. Pangeran tampaknya memiliki banyak energi vital. Sepertinya kau bisa hidup tanpa teratai salju itu. Jangan bergerak. Orang-orang bangsa Qiong sedang bermain trik. Sekarang aku juga perlu memberimu bantuan. Baiklah Kakak Shen, lanjutkan. Robohkan semua orang ini. Kekuatanku telah kembali. Sudah diduga dari dewa perang kerajaan yang besar kita. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mesin gerak abadi kemenangan kami, prajurit kami. Tapi, Itu hanyalah minuman hormon fungsional. mengapa? Aku juga bisa melakukan trik kekanak-kanakan seperti itu. Mungkinkah Anda sudah memproduksi taurin? Tidak. Ramuanku jauh lebih manjur daripada itu. Meski Kakak Shen hampir mati. Selama dia menggunakan ini, dia bisa langsung berdiri. Ini adalah Adrenalin. Aku lupa. Kalian semua dari bangsa Qiong mungkin belum bisa memproduksi obat semacam ini kan? utusan negara Qian. Anda telah kalah. Yang mulia,
Sebelumnya negara Kiong kami terlalu tidak sopan. Kami tidak menyangka pohon teknologi Anda begitu maju. Mengerikan luar biasa. Saya mohon diri. Kita menang. Kita menang. Para penjahat negara Kiong telah dikalahkan. Feng Julie. Berapa banyak kejutan lagi yang kamu miliki? Putri Permaisuri Rui menyelamatkan kerajaan Yan. Ini adalah pencapaian yang tak tertandingi. Dia pantas mendapatkan hadiah. Terima kasih Yang Mulia, sudah menepati janji. Terima kasih ayah atas teratai yang menyelamatkanku. Bangun. Pangeran ketujuh putri Anda sangat berbakat. Dia benar-benar talenta dari kerajaan yang besar kita. Tidak seperti utusan negara Kion yang masih belum menemukan pertanyaan ujian Putri Permaisuri. Setiap hari, dia memohon di gerbang istana minta jawaban. Dia tidak akan pergi meskipun dipukul dengan tongkat. Putri Permaisuri Rui, apa Anda mau jadi pejabat istana? Terima kasih atas kebaikan Anda Yang Mulia. Namun aku tak ingin berkarir di pemerintahan. Aku suka uang dan aku senang menghasilkan uang. Aku harap Yang Mulia akan izinkan aku jadi tabib dan cari uang. Baiklah, jika memang begitu, maka lakukanlah sesuka Anda. Untuk sangat menguntungkan rakyat jelata, juga merupakan berkah bagi negara. Putri Permaisuri, kamu begitu peduli dengan hidup dan matiku. Apakah ini berarti kamu memiliki sedikit kasih sayang padaku? Bermimpilah, ini adalah kebajikan seorang tabib. Aku bahkan akan menyelamatkan seekor anjing. Menyelamatkan anjing tidak masalah, tapi menyelamatkan Shenmu yang tidak. Kau mulai bertingkah lagi kan? Aku pikir teratai salju ini cukup bagus. Jangan pernah berpikir untuk menginginkannya. Aku salah, masih belum cukup baik. Xiao Jiu, Shenmuyan, apa yang kamu lakukan di sini? The film was Xiao Jiu, ada yang translated ingin and kubicarakan narrated secara by pribadi. M Media. Kamu tidak diizinkan pergi. Berhenti. Julie, Yang Mulia Pangeran, aku akhirnya menemukanmu. Xiao Jiu, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Orang yang Tuanku suruh aku cari. Dan berjanji setia sebelum kematiannya. Jadi itu kau. Saya ingat gurumu berjanji padaku sebelum dia meninggal, bahwa dia akan membawa rahasia-rahasia inai ke kuburnya. Sekarang Pavilion Lingyu tidak lagi membutuhkan bantuan untuk mewarisi wasiatku. Mungkin dia ingin memulihkan bangsa. Tapi saya tidak mau. Setelah membaca begitu banyak novel transmigrasi, hanya dia yang begitu aneh. Bagaimana kalau kau memulihkan satu? Mungkin misiku setelah bertransmigrasi ke sini adalah untuk membantunya memulihkan bangsa dan menggulingkan seluruh kerajaan yang besar. Tidak, aku tidak mau. Tidak, kau pasti menginginkannya. Xiao Jiu, aku tak ingin memulihkan negara. Ada mantan pejabat yang ingin memulihkannya. Siapa? Ayahmu dan adik perempuanmu. Astaga, kedua orang itu. Jika kau menuruti perintahku, gagalkan rencana mereka memulihkan negara. Apa maksudmu? Kau tak mau aku menyingkirkan mereka kan? Saya ingin kau memutus bisnis medis mereka di ibu kota. Keluarga Feng kumpulkan prajurit dan sumber daya, menggunakan segala cara untuk menimbun kekayaan, bahkan menciptakan kusta. Apa kusta? Mereka yang menyebabkannya. Ya, untuk menjual resep khusus keluarga Feng mereka. Sebagai wajah dan papan nama kedokteran, mereka gunakan nyawa rakyat untuk kaya. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Kakak Xian, aku akan mengambil pekerjaan ini. Xiao Jiu, apakah kau baik-baik saja akhir-akhir ini? apa sebenarnya yang tidak boleh kudengar? Kedua orang ini sudah lama berbicara secara rahasia. Mungkinkah? Lukaku sepertinya terbuka lagi. Mengapa masih memancarkan darah? Kakak Xian, aku ada urusan lain. Aku akan pergi dulu.
Julie cepat datang dan selamatkan aku tolong. Kau mulai bertingkah di sini lagi kan? Tunggu sampai aku pulang, aku akan membereskanmu. Ayo pergi. Bisnis medis di ibu kota kerajaan yang besar, hampir seluruhnya dimonopoli oleh ayahmu dan Feng Xie. Kau mau bersaing wilayah dengan mereka? Kakak perempuan, apakah kau mencoba mencuri bisnis dari perusahaan medis keluarga Feng kita? Ya memangnya kenapa kalau aku, kakak perempuan kau, kembali dan beritahu Feng Qingyang. Aku Feng Julie Master sejati Pavilion Lingyu. Keluarga Feng kalian mengandalkan status kalian sebagai murid dalam dan meminjam reputasi Pavilion Lingyu setelah bertahun-tahun membuat obat. Bisnis ini harus dikembalikan padaku kan? Pavilion Lingyu. Apa? Kalian tidak mau bekerja denganku Master Pavilion kalian? Ketua pavilion kami menghargai niat baik Anda. Tetapi kami orang tua, terbiasa mengembara di Jianghu. The film was translated Kami tak akan and ikut narrated campur urusan by ketua M. Media. pavilion. Kalian anggap biaya perekrutan ini terlalu kecil. Semuanya. Ini semua perak yang bisa ditukarkan dari maharku. Meskipun uangnya agak sedikit, aku percaya bahwa dengan reputasi Pavilion Lingyu kita, setelah bisnis klinik medis berkembang di seluruh kerajaan yang besar, kita pasti tidak akan mendapatkan penghasilan yang sedikit. Ya para tetua, nona muda kita sebagai ketua Pavilion Lingyu mengundang semua orang buka klinik bersama. Dia ingin memperkuat Pavilion Lingyu dan mencari perkembangan untuk semua orang bukan? Konyol. Apa maksudmu? Fang Jiuli kau sudah menghilang selama bertahun-tahun. Mengabaikan pavilion Lingyu sepenuhnya. Sekarang butuh orang kau datang memerintah kami. Bermimpilah, pavilion Lingyu telah tanpa pemimpin selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan longgar dan tidak terorganisir. Dengan kurangnya kesinambungan. Feng Yun ketua Pavilion Lingyu. Menurut pendapatku lebih baik dibubarkan sepenuhnya hari ini. Semua orang bisa mencari jalan mereka sendiri. Itu masuk akal. Mengenai surat perak ini, mari kita anggap saja itu milik ketua pavilion. Bayaran untuk kami orang tua selama bertahun-tahun. Ya benar sekali. Kalian orang tua bangka. Bagaimana orang bisa begitu tidak tahu malu? Feng Jiuli. Dewan Tetua, kami sudah berdiskusi dan memutuskan. Pavilion Lingyu akan dibubarkan hari ini. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi menjadi ketua Pavilion Lingyu. Nona muda kita adalah ketua Pavilion Lingyu yang sebenarnya. Aku mengerti dengan jelas sekarang. Jadi hari ini adalah perjamuan Hongmen selama ini. Aku bahkan belum berbicara. Dan kalian orang tua bangka sudah memecatku. Bagus, sangat bagus. Posisi Master Pavilion ini toh tidak layak dipegang. Kakak, itu tidak benar. Ketua Pavilion yang terhormat. Kau salah memanggilnya. Wanita ini harus dipanggil mantan ketua pavilion. Begitu mendadak. Kakak baru saja dicopot dari jabatannya begitu saja. Bukankah itu kehilangan muka yang besar? Feng Zhi, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Semua orang berdiri di sisiku. Ini adalah Yan Agung saat ini. Orang terkaya di ibu kota. Perdana Menteri saat ini. Dan juga ayahku. Dia adalah bos besar dari seluruh pengobatan klan Feng kita. Pengobatan Klan Feng kami sangat menghargai bakat. Siapapun yang datang ke cabangku untuk menjadi penjaga toko, gaji bulanan mereka dimulai dari 3 kali lipat harga pasar. Karena Klan Feng adalah perusahaan murid kesayanganku, itu jelas bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat dipercaya dan diandalkan. Aku orang tua ini pasti akan memberikan dukungan penuh. Aku akan bergabung. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Nona, mereka sudah keterlaluan. Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Mereka sengaja membuat kita terlihat buruk hari ini untuk mempermalukan kita. Feng Xi, keluarga Feng kalian demi menjual pil obat sebelumnya. Sengaja menyebarkan kusta di dalam dan di luar ibu kota, membiarkannya menyebar luas. Sekarang kau membajak bakat orang. Merugikan orang lain tanpa untung bagi diri sendiri. Semuanya aku sarankan, kalian membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai jatuh ke jurang bersama-sama. Apa murid junior? Penyakit kusta di kota itu sebenarnya disebabkan olehmu. Jadi kenapa? Feng Jiuli orang mati demi kekayaan.
Jika dunia damai dan harmonis, semua orang sehat dan berumur panjang. Lalu untuk apa klan Feng kita? Ling Yui Pavilion ada. Aku melakukan ini untuk rekan-rekan kita. Untuk kita semua. Benar sih juga bermaksud baik. Guru adik seperguruan. Kalian berdua sudah merencanakan ini. Dengan bubarnya Pavilion Ling Yui hari ini terjadi. Pavilion Ling Yui kita didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk berkelana di antara rakyat jelata, berobat dan berbuat baik. Tapi sekarang demi masa depan kalian The film sendiri, was translated kalian bubarkan pavilion and merusak narrated kebajikan by kalian. M-Media. Aku tidak percaya anak ini sebelumnya melindungi Feng Xi. Dia benar-benar setia dan berbakti. Bisa bedakan benar dan salah. Lancang bertindak demi sekte. Bagaimana aku biarkan bocah ingusan omong kosong? Guru Anda tidak bisa membedakan benar dari salah. Tidak pantas menjadi seorang guru. Kau. Karena Anda senior tidak tahu mana. Yang baik untukmu jangan salahkan junior. Karena tidak menyisihkan bagian untuk Anda sebelumnya. Aku tidak peduli. Kau, Feng Xi. Kau tak benar-benar pikir semua gagak sama hitamnya kan? Apa maksudmu? Mereka bilang bahkan harimau tidak memakan anaknya. Kakak kandung tidak saling menyakiti. Karena saudara perempuan dan ayahku sangat suka mengabaikan etika manusia dan mengobrak-abrik sampah di sudut. Kalau begitu bawa mereka pergi. Klinik medis masa depanku tidak butuh orang tua kolot ini. Terlalu sombong. Kau, Kau melontarkan omong kosong. Feng Jiuli, nikmati saja momen kemenangan verbalmu. Aku ingin lihat apakah kau tidak punya siapapun bantuanku. Bagaimana klinik medis ini akan dibuka? Ayo pergi. 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 Luan, aku tidak menyangka bahwa kamu akan mendukungku kali ini. Aku tidak memihakmu, tetapi pada jalan pengobatan. Kamu orang dengan hati medis, benar-benar berdedikasi. Ketua pavilion itu salahku. Seharusnya aku tidak berbicara sembarangan dan memprovokasi para tetua tadi. Itu membuatmu tidak punya siapapun untuk dipakai sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka yang ingin pergi tidak bisa ditahan. Jika kamu bersedia, ikuti aku dan bekerja untukku mulai sekarang. Meskipun pavilion Ling Yu sudah tiada, murid-muridnya tetap ada. Selama ketua pavilion tidak meremehkanku, Lu Yuan masih bersedia mengikutimu. Anak muda tidak buruk sama sekali. Mulai sekarang aku akan membuat orang-orang itu menyadari. Apa itu penyesalan sejati? Nona, Feng Ji telah membajak orang-orang kita. Sekarang hanya tuan muda Lu yang bersedia mengikuti kita. Jeti, apakah kita masih membuka jaringan klinik? Rantai tidak bisa dibuka sekarang. Bagaimana kalau kita buka satu saja? Tapi uang maharmu, apakah semuanya sudah diambil oleh para tetua bangka itu? Kalau begitu ketua pavilion, jika kita bersikeras membuka klinik medis, apakah kita punya dana untuk memulainya? Tidak. Nona, semua perak yang kita gabungkan hanya sedikit di atas 100 liang. Kalau tidak, haruskah kita kembali mendirikan warung di jalan? Masih mendirikan kios. Aku sudah membuat pernyataan besar. Betapa memalukannya harus dirikan kios lagi. Itu sebabnya aku bilang, kau selalu menyombongkan diri. Dan kau tidak punya uang. Dia tidak punya uang. Pangeran ini punya. Putri Permaisuri, apakah uang ini cukup untukmu? Ini semua untukku. Semua untukmu. Kamu selamatkan pangeran dengan teratai 10.000 tahun. Mulai sekarang, pendapatan kediaman Pangeran Rui, tunjangan pangeran diberikan ke istriku. Istriku anggap sebagai balas kebaikan. Klinik medis Julie. Semuanya. Hari ini hari pertama buka besar klinik medis Juliku. Selamat datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Selamat datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Selamat datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Bagus. Selamat kakak. Aku dengar klinik medismu dibuka hari ini kakak. Jeti, ayahku dan aku datang khusus beri selamat padamu. Putriku tersayang. Beberapa hari lalu kau tak tahu malu menyombongkan diri tentang membuka jaringan klinik.
Jadi kenapa hari ini kau cuma buka tempat kecil ini? Kamu membajak orang kami lebih dulu. The film was Dan sekarang kamu translated datang and untuk mengejekku. narrated by Kurasa M kamu Media. mencari masalah. Lu Yuan Tawei. Aku akan membuat pengumuman. Hari ini klinik medis Klanfanku tunjuk kebajikan besar. Semua pembeli obat dapat diskon 50%. Konsultasi gratis. Apel. Bahkan ada hal seperti itu, hanya untuk hari ini. Semuanya cepat dan pergi. Cepat pergi-pergi. Kau lihat itu. Ini adalah kekuatan sejati. Punya uang berarti kuat dan sombong. Aku ingin kau tahu. Siapapun berani rebut daging lezat dari tangan Klanfanku. Aku akan memastikan mereka tidak punya jalan ke surga. Dan tidak ada pintu untuk masuk ke bumi. Kau cuma pakai uang untuk bertingkah preman. Terlibat dalam monopoli, Tuan Muda Lu. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Kau bilang kau mengikuti seseorang yang tidak berarti apa-apa. Masa depan apa yang bisa dimiliki Putri Selir Rue? Aku tidak ingin masa depan. Aku ingin martabatku. Karena kau sangat keras kepala. Kau mencari masalah. Kau akan menyesalinya. Kakak klinik medismu buka hari ini. Bisakah kau buka bahkan dengan sedikit bahan obat yang kau miliki? Sebagaimana ayahmu melihatnya, kau sebaiknya tutup toko lebih awal dan pergi tidur. Ayo kita pergi, ayah. Kepala pavilion hari ini semua orang direbut Klanfan. Aku khawatir kita tidak akan bisa buka hari ini. Siapa bilang kita tidak bisa buka? Kita harus buka hari ini. Buka. Pembukaan akbar. Ayo lihat, ayo lihat. Mantan Master Pavilion Ling Yue sedang memimpin. Dedah. Spesialisasi dalam semua penyakit sulit dan kompleks. Hei kakak, apakah kamu sakit? Aku di sini untuk mengobatimu. Kaulah yang sakit. Kalau keluargamu sakit mereka bisa datang juga. Hei kakak. Sudah lama tunggu tapi tak ada yang perhatikan aku. Tolong. Tolong. Kakak ipar aku mohon padamu. Tolong selamatkan nyonya besarku. Aku mohon padamu. Bahkan kalau kau minta aku tak bisa berbuat apa-apa. Saat aku tiba matriarku sudah pendarahan hebat. Bayi itu pasti tidak bisa diselamatkan. Aku sarankan kita urus pemakaman lebih cepat daripada nanti. Nyonya besarku siapa bisa selamatkan nyonya besarku? Aku bisa menyelamatkannya. Benarkah? Cepat bawa dia ke klinik medis. Ruang operasi. Aku dengar. Wanita ini akan membelah perut wanita hamil itu. Aneh sekali aku pernah melihat tukang daging menyembelih babi. Tapi aku belum pernah melihat orang melahirkan bayi seperti ini. Cepat suruh mereka berhenti. Bukankah ini hanya omong kosong yang sembrono? Awalnya hanya satu yang bisa mati. Kau, ini akan mengakibatkan 2 nyawa hilang. Tidak, jangan sentuh nyonya besarku. Jika kamu ingin istrimu hidup, maka diamlah. Jangan ganggu orang di dalam yang selamatkan nyawa. Pangeran, mereka mencoba mencelakai nyonya besarku. Diam. Dengarkan aku. Permaisuri pangeran ini juga pernah kehilangan anak. Dia tahu rasa sakit macan apa itu. Oleh karena itu kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan istrimu dan anakmu menderita kerugian apapun. Vocep semostatik. Selamat ibu dan anak selamat. Ini bayi laki-laki yang besar dan sehat. Terima kasih tabib dewa atas tangan ajaib. Telah selamatkan nyonya besar dan anakku. Kau Watuo terlahir kembali bodhisattva turun bumi. Cepat bangun. Cepat pergi dan temui matriarkmu. Translated and narrated by M Media. Semuanya, kepala dokter kami di klinik medis Julie. Tidak hanya bisa mengobati persalinan sulit, cedera besar seperti patah tulang dan organ rusak, penyakit ringan seperti abses wasir mata ikan benjolan, dijamin sembuh semua. Satu set pisau menghidupkan kembali orang mati. Satu set jarum menghidupkan kembali orang mati. Selamat datang untuk berbelanja. Selamat datang. Kalian berdua sebelumnya menganggapku memalukan.
Sekarang lidah kalian lebih halus daripadaku, bukan? Aku bisa bersaksi. Dia menyelamatkan hidupku berkali-kali. Hati penyembuh yang murah hati. Huatul terlahir kembali. Klinik medis Julie ini benar-benar tidak membual. Tadi malam wasir kronisku disembuhkan di sini. Memotongnya benar-benar melegakan. Benar aku makan dan minum berlebihan. Beberapa hari yang lalu usus buntu diangkat di sini. Jadi hari ini aku di sini untuk mengantar demi nenekku. Tepat sekali. Nyonya besar baru melahirkan beberapa hari lalu di sini. Keahlian yang luar biasa. Yang mulia surgawi yang tak terukur. Pendeta Tao yang rendah hati ini barusan juga di sini berhasil mengeluarkan ramuan abadi yang menumpuk di tubuhku bertahun-tahun dan akan segera menyepe untuk berkultivasi. Kakak, bagaimana bisa itu ramuan abadi? Itu adalah batu empedu. Silakan masuk. Semuanya silakan berbaris. Jangan terburu-buru. Satu persatu. Area pemeriksaan. Baiklah, turunlah. Ya, Feng Julie yang hanya mengandalkan keterampilan bedahnya. Bisnis di sana justru membentuk antrean panjang. Membuatnya sangat sukses. ayah wanita ini benar-benar ancaman besar. Haruskah kita? Kau melihat musuh di mana-mana. Untuk bersaing dengan klan Fengku, itu tidak berbeda dengan semut melawan gajah. Lalat yang mencoba menggoyahkan pohon. Zihi cepat pergi hari ini. Beli semua barang dari grosir. Untuk ramuan obat ibu kota. Aku akan pergi sekarang. Bagus, pergilah. Ini buruk Nona. Ada apa? Mengapa kamu begitu gelisah? Tuan muda Lu dan aku ambil uang itu untuk beli ramuan. Tapi kami tidak bisa membelanjakan uang itu. Ya, beberapa hari yang lalu baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Sampai kemarin, grosir ramuan obat utama tiba-tiba berhenti memasok kami. Mereka semua bilang sudah habis terjual. Begitu banyak bisnis di ibu kota, semuanya terjual habis. Habis terjual semua. Baiklah, aku mengerti. Kalian berdua pergilah bekerja dulu. Ayo pergi. Persediaan ramuan obat boleh medis terbatas. Aku khawatir dalam waktu 2 minggu, pasokan ramuan obat tidak akan berkelanjutan. Kakak, bisnis balai pengobatan ini benar-benar bagus. Kenapa kau terlihat khawatir, kakak perempuan? Tidak terlalu senang. Feng Xi ini perbuatan baik lain dari klan Feng Mu. Mengosongkan semua ramuan obat di kota untukku. Menyingkirkan kayu bakar dari bawah kuali. Adik perempuan juga melakukan hal-hal untuk klan Feng. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu karena lebay kemampuanmu. Dan bersikeras menentang klan Fengku. Adik perempuan sekarang benar-benar seperti pemula kecil. Sedikit apa? Jangan kira aku tidak tahu kamu mengutukku dalam hatimu. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Putuskan pasokan bahan obatmu. Bagaimana kamu akan melanjutkan? Feng Xi, jangan terlalu sombong. Kau tidak akan menemukannya dalam 100 li. Aku akan mencari 200 li, 300 li jika perlu. Tidak. Kakak Ye, kenapa kamu di sini? Kami bisa mencari obat dalam radius 500 li. 500 li. Apa kau ingin membuatku kelelahan sampai mati? Aku bisa meminjamkanmu beberapa The tenaga film kerja. was Benarkah? translated and Pangeran narrated Anda by telah M banyak Media. membantuku. Kau dengar itu, adik? Peluang kita untuk menang jauh lebih besar kali ini. Kakak Yi, kita berdua istri yang kau nikahi ke keluarga. Mengapa kamu begitu memihak Feng Julie? Menentang keluarga Feng kita. Apakah kamu benar-benar akan demi dia mengabaikan hidup dan matiku? Dan menentang ayahku? Apakah kamu mengancam pangeran ini? Yi tidak akan berani. Putri permaisuri pangeran ini membuka klinik medis. Mengapa dia membutuhkan izin keluarga Feng Mu? Hanya seorang Perdana Menteri Feng. Pangeran ini bahkan tidak ada di mataku. Keluar. Karena kamu bersikeras membantunya. Maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Betapa kejamnya dirimu. Aku akan kembali dan memberitahu ayah untuk mengeluarkan larangan. Pedagang obat dalam jarak 500 li. Semuanya dilarang memasok bahan obat ke klinik medis Julie. Jika mereka patuh, maka mereka akan mendapatkan bantuan dari klan Feng kita. Jika tidak, maka mereka semua akan dilarang di masa depan. Jadi ini wajah aslimu.
Kalau begitu pangeran ini akan melihat apa yang bisa kau lakukan. Nyonya, apakah campur tangan suami ini barusan sudah tepat waktu? Biasa saja. Bukan itu yang kau katakan barusan. Baru saja kau bilang aku banyak membantumu. Song Yuannya aku hanya menipu para idiot itu. Bagaimana mungkin kau juga mempercayainya? Apa kau baru saja menipu mereka? Tentu saja, kau tidak benar-benar berpikir. Aku akan menggunakan metode sebodoh itu kan? Bodoh. Jadi kau hanya berakting barusan. Aku Feng Jiuli tidak pernah mengandalkan trik kekanak-kanakannya. Aku bisa mengungkapkannya dalam sekejap. Lalu mengapa kau barusan? Namun pangeran, Anda tidak sepenuhnya tidak berguna. Dengan dukungan Anda, dia semakin mempercayai aktingku. Baiklah Feng Jiuli. Katakan padaku apa rencana aslimu. Rencanamu cukup jahat. Mereka yang menyinggungku lebih dulu. Aku biarkan mereka rasakan konsekuensi menyinggungku. Waktunya habis. Jiuli, Kenapa kau di sini? bagi pangeran untuk muncul di kamar tidur Putri Permaisuri, bukankah itu sangat wajar dan benar? Katakan padaku, apakah ada kemajuan? Sesuai keinginanmu, semua bahan obat dalam radius 500 li, semuanya telah dikumpulkan oleh keluarga Feng. Baiklah, kerja bagus. Untuk apa? Pangeran habiskan beberapa hari bantu kau. Putri Permaisuri tak tunjuk terima kasih. Bukan aku yang memohon padamu. Kau yang ingin membantuku. Dan kau masih menginginkan hadiah. Sekarang Putri Permaisuri berjuang penuhi kebutuhan. Aku tidak punya uang. Hal baru yang diteliti Putri Permaisuri. Pangeran ini bisa memilih dengan bebas bukan? Yang murah tidak masalah. Anggur Yekilang. Kau tidak boleh meminumnya. Song Yuannya, The film was jangan bertindak tak translated senonoh and saat mabuk. narrated by Itu M. adalah Media. suplemen kesehatan. Itu bukan afrodisiak. Benarkah begitu? Lalu mengapa kau bersembunyi dariku? Aku tidak bersembunyi. Kalau begitu baguslah. Song Yuannya kau berandal. Matriarku, kau benar-benar menyalahkanku. Lihat. Siapa yang lebih seperti berandalan tadi malam? Putri Permaisuri ini bukan pertama kalinya kita. Mengapa kau begitu gelisah? Baiklah, baiklah. Song Yuanyak berhenti bicara. Aku akan bekerja. Aku akan membawamu. Xiao Jiu, ada yang ingin kubicarakan secara pribadi. Shen Muyan. Wanitaku hak apa yang kau miliki untuk menemuinya begitu saja? Aku beri hitungan ketiga untuk singkir dari pangeran ini. Kau ingat, 1, 2, Hentikan Song Yuannya. Feng Jiuli, kau tak boleh ngobrol pribadi dengannya. Dia meletakkan pedangnya. Kakak Shen, apakah ada yang Anda butuhkan dariku? saya datang kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Apakah kau tahu mengapa Song Yuannya diracun sebelumnya?
Kau yang meracuniku dengan racun kerja lambat. Bukankah sudah kubilang kau harus pergi? Pangeran ini tidak akan pernah mengizinkannya. Kau sendirian dengan pria lain. Rahasia apa yang kalian berdua miliki? Jelaskan dengan jelas kepada pangeran ini. Kakak Sen katakan saja. Song Iwanya sangat bisa diandalkan. Saya adalah pangeran dari dinasti sebelumnya. Guru dari Feng Jiuli. Perdana Menteri Feng, semuanya mantan pejabat dinasti. Perdana Menteri Feng selalu ingin memulihkan negara. Saya tidak mau. Itulah mengapa saya membiarkan Xiao Jiu harus menghentikan mereka dengan segala cara. Alasan Xiao Jiu membuka klinik medis untuk merebut bisnis keluarga Feng adalah untuk memutus sumber kekayaan keluarga Feng. Bagaimana seru kan? Matiarmu aku hebatkan. Awalnya aku memang merencanakan. Suatu hari aku akan membunuhmu sisa-sisa dinasti sebelumnya. Namun, karena kau begitu jujur hari ini, pangeran ini akan mengampuni hidupmu. Kau sudah tahu. Tentu saja. Kalau tidak apa yang kau pikirkan, mengapa pangeran ini begitu berselisih dengannya sebelumnya? Kalian para pangeran dan keturunan kekaisaran selalu penuh dengan skema. Kukira itu kecemburuan. Kecemburuan itu juga nyata. Shen Muyan. Ingatlah untuk tahu tempatmu mulai sekarang. Dan jaga wilayah kerajaan Yan Agung dengan baik. Kau tidak perlu memberitahuku. Selama rakyat kerajaan yang besar aman dan tenteram, tidak peduli siapa yang memerintah dunia ini. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan pada Julie? Saya datang untuk mengingatkanmu tentang sesuatu. Racun kronis yang menimpamu sebelumnya. Saya tahu siapa peracunnya. Ayah. Setelah pengamatan terus-menerusku selama berhari-hari, bahan obat Feng Jiuli semuanya telah terjual habis. Hari ini klinik medisnya kosong. Tidak ada barang tersisa untuk dipajang. Ayo kita tonton pertunjukannya. The film was Ayo pergi. translated and narrated Pergi. by M Media. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah bahan obat di klinik ini sudah habis? Dan kamu akhirnya pindah dan melarikan diri. Hidung kalian berdua benar-benar lebih sensitif daripada hidung anjing. Sedikit saja gerakan dari sisiku, dan kalian datang mengendus-endus. Kakak, tidak buruk bisnis ini gagal. Ayahmu sudah lama menasihatimu agar tidak terlalu naif. Mencoba merebut makanan dari mulut harimau, tapi kau tidak mau mendengarkan kan? Permisi. Siapa yang memberitahumu aku pindah dan melarikan diri? Tolong buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Perayaan apresiasi pelanggan baru dan lama. Perayaan apresiasi pelanggan baru dan lama. Semuanya hari ini, klinik medis Jiuliku tidak kehabisan amunisi dan perbekalan, atau pindah dan melarikan diri. Sebaliknya kami meluncurkan produk baru. Para pejalan kaki, jangan sampai ketinggalan. Para pejalan kaki, jangan sampai ketinggalan. Para pejalan kaki, jangan sampai ketinggalan. Kakak saudara sejak klinik medis Julie dibuka. Kami selalu menerima dukungan semua orang untuk bisnis kami. Oleh karena itu, untuk membalas budi pelanggan baru dan lama kami, mulai hari ini, kami akan membagikan secara gratis produk obat klinik kami. Produk obat apa ini? Produk obat apa ini? Obat apa ini? Ini disebut bola kapur berus. Jika benda ini diletakkan di lemari pakaianmu, itu dapat menjamin bahwa semua lemari pakaianmu akan bebas serangga selama 2 tahun. Dan tidak ada telur yang akan berkumpul. Yang paling penting, itu akan membuat pakaianmu harum setiap hari. Sungguh ajaib. Beri aku satu. Baiklah, namun kau harus mendaftar di sini terlebih dahulu dan menerima kartu pengalaman. Yang ini disebut wangi. Masker kosmetik berobat. Plester demam. Itu dapat menahan kelembapan dan menghidrasi. Halus. Aku mau maskernya. Aku mau satu juga. Efek ajaib untuk demam tinggi karena angin dingin atau angin panas. Aku mau, aku mau, aku mau. Beri aku satu. Diuji secara pribadi oleh Putri Permaisuri. Itu adalah orang kepercayaan dekat setiap wanita. Dan itu adalah pilihan utama bagi para penampil cantik.
Feng Jiuli, ini hanyalah pernak-pernik yang kau buat dari ramuan obat termurah. Ya, ada apa? Saat ini semua ramuan obat di ibu kota Gretian berada di tangan klan Fengku. Apakah kamu pikir dengan membuat gadget kecil ini dan memberikannya untuk menarik pelanggan tetap, kamu akan mendapatkan ramuan obat? Apakah kau benar-benar sebegitu yakin pada diri sendiri? Kalau begitu bagaimana kalau ini? Mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Aku bertaruh bahwa dalam 10 hari, lebih dari 80% dari pedagang obat mitra klan Fengmu, semuanya akan berpindah ke Setiaan. Feng Jiuli, kamu mungkin belum tahu. Aku sudah memeriksa rekening kediaman Pangeran Rui. Apa? Tunjangan kediaman Pangeran Rui selama bertahun-tahun ini, hampir seluruhnya telah kamu hamburkan baru-baru ini. Mengingat situasimu saat ini, aku ragu apakah kamu bisa bertahan bahkan 10 hari. Feng Jiuli, kamu sendiri sudah miskin dari awal sampai akhir. Tidak masalah. Jangan sampai tiba pada titik di mana kau buat seluruh kediaman Pangeran Rui ikutmu ke jalanan. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayah, perekrutan rahasia tentara dan kuda kita di Gretian sebagian besar sudah selesai. Dan jalan Feng Jiuli untuk membuka klinik medis juga telah kublokir. Dia bukan lagi ancaman bagi klan Feng kita. Karena itu masalahnya. Sudah waktunya juga untuk negosiasi kerjasama dengan bangsawan negara Kion. Putri ayah akan pergi mengundangnya sekarang. Lihat, mereka memang sudah memakan umpan. The film was Sekarang, translated kita akan and membagi menjadi narrated dua by kelompok. M. Media. Saya akan pergi menemui para pedagang obat itu. Adapun Anda pergilah menghadap Yang Mulia. Sandiwara ini. Saatnya untuk menebar jaring. Baiklah. Tunggu. Menyuruh suamimu seperti ini. Beri aku ciuman. Berikan ini kepada putri, dan suruh dia membawanya ke harem kekaisaran, untuk dinikmati bersama Selirong. Bos Wang, apakah Anda sudah mendengar berita terbaru di jalanan? Sekelompok kecil yang cukup menarik, produk obat telah muncul di kalangan masyarakat. Mereka beredar luas. Apa yang kakak Liu maksud? Obat nyamuk bakat cukup nyalakan piringan kecil, dan itu bisa mengusir semua nyamuk di rumah. Bukan hanya itu, nyonya besarku berkata, sekarang ada masker wajah obat yang bahkan telah menyebar ke istana. Benda ini, tak tahu balai pengobatan dewa mana buatnya. Jika kita juga bisa ikut bergabung, dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Apa yang begitu sulit tentang itu? Putri Selir Rui, Para pemilik terhormat, jika Anda benar-benar tertarik, sebaiknya datang ke rumah sederhana saya untuk diskusi rinci. mungkinkah ini adalah penemuan Putri Selir Rui? Tepat sekali. Produk-produk ini pasti akan memicu gelombang permintaan besar-besaran. Saya yakin Anda semua bisa melihat prospeknya. Dan sekarang saya memiliki metode produksinya. Anda semua pemilik memiliki bahan obat dan saluran penjualan. Mengapa kita tidak berbagi keuntungan ini bersama? Itu akan sangat bagus. Tuan Utusan, pihak saya soal pemberontakan di kerajaan yang besar sudah siap. Selama Anda mengerahkan 100.000 pasukan, kita akan berkoordinasi dari dalam dan luar, dan bantu putra mahkota pulihkan negaranya. Ini buruk ayah. Para pedagang obat yang bekerja sama dengan kita itu tiba-tiba membelot secara massal. Apel. Sialan Feng Jiuli ini. Feng sesuatu yang Anda sebutkan itu. Bukankah dia wanita dari perjamuan terakhir? Tidak. Negara Kiong kami tidak ingin menjadi lawannya. Tuan Utusan, Feng Jiuli itu hanyalah macan kertas. Itu bukan masalah serius. Macan kertas, saya pikir Anda yang macan kertas. Masalah pengiriman pasukan untuk dukungan ini harus dibatalkan. Tuan Utusan. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Perdana Menteri Feng. Saya Liu datang hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Raja Obat Sitian putuskan akhiri kerjasama dengan klan Feng Anda. Apel. Apotek Siang yang juga telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan klan Feng Anda. Perdana Menteri Feng kami para tetua.
Sekarang juga ingin menarik diri dari nama klan Feng dan mendirikan bisnis kami sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua, Ayah, kalian telah bergantung pada keluarga Feng saya selama bertahun-tahun. Bagaimana kalian bisa tak punya etika profesional, mengkhianati kepercayaan, dan tinggalkan kebenaran? etika. Perdana Menteri Feng. Dulu kau andalkan kekayaan dan kekuasaan. Duduk sebagai kakak besar monopoli, secara paksa memaksa para pedagang obat ini. Tidak mengizinkan mereka menjual bahan obat kepada saya. Kenapa tak dengar kau bicara etika waktu itu? Feng Jiuli, Feng Juli itu semua karenamu. Bagaimana keluarga Feng kami telah menyakitimu? Mengapa kau harus begitu jahat? Menyebabkan usaha keluarga Feng kami hancur berantakan. Bagaimana keluarga Feng telah menyakiti saya? Baiklah. Kalau begitu biar saya daftarkan dengan benar untukmu. Ibumu, seorang pelayan belaka naik kekuasaan, dan menyebabkan kematian ibu kandung saya. Selama lebih dari 1 dekade di rumah Feng, Anda hidup dalam kemewahan. Perlakukan aku dan saudara seperti anjing liar. Anda iri pada kecantikan saya, dan diam-diam merakuni saya. Membuat saya cacat. Anda mengikuti cara ibu Anda. Jalang Tahijau naik pangkat untuk nikah ke rumah Pangeran Rui. Membunuh anak saya, menyihir dan menipu kasih sayang suami saya. Apakah saya perlu mendaftarkannya satu persatu? Ayah, Feng Jiuli, kau pengkhianat. Omong kosong belaka. Penghinaan hari ini, saya Feng Qing yang akan mengingatnya. Shi, ayo pergi. Pergi, aku takut kau tidak akan bisa pergi. Feng Qingyang, kau sembunyi identitas mantan pejabat. Dinasti sebelumnya mengintai di sisi kami, dan kemudian merekrut tentara dan kuda. Lakukan kolusi dengan musuh dan hianati negara. Kami sekarang mengetahui semuanya. Utusan dari negara Qiang telah mengakui semuanya. Dengan bukti manusia dan materi, Anda apalagi yang harus Anda katakan? Yang mulia ampuni hidup hamba, yang mulia ampuni hidup hamba. Pengawal bawa pengkhianat ini ke penjara Haltian. Dan segera eksekusi mereka. Yang mulia ampuni hidup hamba. Pangeran tolong selamatkan saya. Itu semua perbuatan ayahku. Dia memaksaku. Saya tidak tahu apa-apa. Kau cepat bunuh dia. Saya tidak bersalah. Anda, Benarkah? Ya. Itu semua karena saya cemburu pada Feng Jiuli. Itu karena saya mencintaimu. Apakah salah jika saya mencintaimu? Kau mencintaiku lalu, mengapa kau meracuniku? Dan mencoba membunuhku. Pangeran ini sudah menyelidiki secara menyeluruh. Kau yang diam-diam beri aku racun kronis selama ini. racun kronis yang menimpamu sebelumnya diberikan oleh Feng Xi. Pangeran, Yang mulia ampuni hidup hamba. Yang mulia ampuni hidup hamba. Pangeran ampuni hidup saya. Pengawal, bawa para pengkhianat pemberontak ini ke penjara Tian, dan segera eksekusi mereka. Pangeran, Yang mulia ampuni hidup hamba. Pangeran, Yang mulia. Yang mulia, saya menyadari identitas saya yang sensitif. Saya minta mundur dari jabatan jenderal dan menjadi rakyat biasa. Bangunlah. Kami selalu mengamati karakter Anda. Dengan jaminan kuat Pangeran dan Putri Selir Rue, kami mempercayai kesetiaan Anda, posisi jenderal besar ini. Anda harus terus memegangnya. Terima kasih atas rahmat tak terhingga yang mulia. Mengenai Pangeran Rui dan Putri Selir Rue, dalam kudeta militer ini, kontribusi kalian sangat diperlukan, terutama Putri Selir Rue. Dapat dikatakan pembawa takdir kerajaan yang besar. Apakah kalian berdua memiliki keinginan? Ayahanda Kaisar hamba memohon. Untuk nikahi Juli lagi dalam upacara megah. Ketika kami menikah saat itu, semuanya disederhanakan karena diriku. Aku selalu mengingatnya. Kali ini, aku ingin kursi tandu 8 pembawa, mahkota Phoenix, dan jubah kebesaran. Nikahi Juli ke istana Pangeran Rui dengan upacara megah. Pangeran, Dikabulkan. Anugerahkan mahkota Phoenix dan jubah kebesaran. Kalian berdua akan menikah lagi besok. bukankah besok terlalu cepat? Tapi Pangeran merasa aku tak bisa tunggu lebih lama. Tuan Ji, kau meninggal dengan sangat tragis. Ini semua salah Feng Jiuli.
Ini semua dia, aku akan membunuhnya. Untuk menenangkan roh kalian di surga. The film was translated Pertama and sujud kepada langit narrated dan by bumi. M-Media. Kedua sujud kepada tetua yang terhormat. Suami dan istri saling bersujud. Feng Jiuli. Kau bajingan. Kau membunuh suamiku, putriku. Aku akan membuatmu dikubur bersama mereka. Julie, hati-hati. Pergi ke neraka. Julie. Feng Julie. Feng Julie. Feng Julie. Anda, Bagaimana kau bisa tertidur? Dan kau bahkan mengenakan mantelku. Lepaskan dengan cepat. Halo Nona Feng Julie, senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah dokter pribadimu Song Yuanyel. Song Yuanyel gelar dokter kepala. Klinik Departemen Psikiatri.